kayaknya gampang banget untuk ikut. Itu tuh ada informasi mengenai kompetisi cerita kartu prakerja. Nah, Joy bisa jelasin nggak sih itu kompetisi apa, Joy? Oke, jadi Sobat Prakerja semua, mulai dari kemarin, tanggal 26 Oktober, sampai dengan tanggal 8 November besok. Oke guys, sebelum menonton video dari Ian Cihuy, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Selamat menonton guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga pada sehat guys. Kali ini Ian Cihuy akan mencoba merepost video dari ngobrol santai kartu prakerja bersama Tokopedia, karena banyak sekali yang nanya minta videonya. Jadi untuk kali ini Ian Cihuy akan mencoba merepost ulang video. Jadi apabila ada yang melakukan pelatihan dari prakerja dan melalui dari Tokopedia, silakan disimak baik-baik. Mungkin di sini ada yang bisa dicari jalan keluarnya. Dan juga narasumber kali ini yaitu Joy Josephine Sutrisno, yaitu Senior Sales dan Operation Development dari Tokopedia, dan juga moderator oleh Agung Pamungkas. Di sini juga nanti ada kompetisi. Jadi kita yang melakukan pelatihan oleh Tokopedia berhadiah 10 juta. Jadi lumayan guys, 10 juta untuk 5 orang pemenang. Baik, tanpa basa-basi langsung saja kita cek videonya. Kali ini saya Agung Pamungkas akan menemani sore kalian untuk menggali lebih detail informasi terkini, tips dan trik, serta akan menanggapi berbagai macam pertanyaan kalian seputar kartu prakerja. Hari ini kita akan ngobrol santai nih bareng tim Tokopedia, dan kita juga akan undang salah satu sobat prakerja yang sudah berhasil mengambil pelatihannya dan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kartu prakerjanya di kehidupan sehari-hari. Tetapi hari ini kita tidak hanya akan ngobrol-ngobrol, akan ada juga pengumuman tentang kompetisi cerita kartu prakerja yang diselenggarakan oleh Tokopedia. Penasaran kan kompetisinya akan seperti apa? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita undang narasumber saya yang pertama, yang sudah siap di ujung sana. Namanya adalah Joy Josephine Sutrisno. Dia adalah Senior Sales and Operations Development dari Tokopedia. Halo Joy, apa kabar? Hai Agung, apa kabar? Baik kabar saya. Gimana? Sehat ya? Sehat, baik. Sehat. Sekarang masih work from home ya Joy? Betul sekali. Oke, udah berapa lama Joy? Nggak ke kantor nih? Kalau Tokopedia dari bulan Maret pertengahan, Agung sudah work from home-nya. Oke. Oke Joy, sore kali ini kita akan coba diskusi lebih detail ya mengenai kartu prakerja yang ada di Tokopedia. Jadi akan ada banyak pertanyaan yang akan kita tanyain ke kamu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tolong dijawab ya, supaya teman-teman dan sobat prakerja yang ada di luar sana bisa mengerti gitu ya, detail tentang kartu prakerja yang ada di Tokopedia seperti apa. Siap. Ready Joy? Siap. Oke, langsung aja ya Joy ya. Pertanyaan pertama, banyak banget Joy, pasti teman-teman dan sobat prakerja dan topers di rumah sana yang sepertinya tuh butuh insight gitu. Gimana sih cara memanfaatkan saldo kartu prakerja dengan baik dan juga bisa life changing. Mungkin Joy dari Tokopedia bisa memberikan saran seperti apa sih cara memanfaatkan saldo kartu prakerjanya? Oke, thank you Agung untuk pertanyaannya. Mungkin sebelumnya kita coba ambil perspektifnya dulu. Yang perlu kita sadari adalah saat ini bahwa mungkin Indonesia dan juga bahkan dunia sekarang berada di masa yang sulit akibat terdampak dari pandemi COVID-19. Namun banyak misalnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja, banyak juga yang mengalami kehilangan pekerjaan mereka, tidak bisa melangsungkan bisnis atau usahanya seperti saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Namun perlu kita ingat di sini bersama bahwa ada dua semangat yang harus kita pertahankan supaya kita dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Yang pertama adalah semangat gotong royong, di mana kita harus sadar bahwa saat ini meskipun keadaan kita sedang sulit, tapi sebenarnya yang melewati masalah ini itu juga banyak. Dan kita bersama-sama harus saling bekerja sama supaya bisa melewati pandemi ini. Dan kita juga harus sadar nih bahwa kita tidak sendirian, bahwa bahkan di sini juga pemerintah turut campur dalam kendala yang sedang dialami masyarakat Indonesia, contohnya dengan adanya bantuan kartu prakerja, Agung. Jadi
bantuan kartu prakerja ini menurut saya menjadi salah satu solusi sih untuk menjawab kesulitan dari masyarakat, terutama penerima manfaat kartu prakerja, di mana mereka diperlengkapi dengan kedua bantuan, yaitu bantuan pelatihan dan juga ada bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang kedua, selain semangat gotong royong, yang perlu diingat oleh Sobat Prakerja juga adalah semangat untuk percaya bahwa cara pikir yang baik itu akan membantu mereka melewati masalah atau pandemi COVID-19 ini, karena ternyata di belakangnya banyak pintu kesempatan loh yang akan terbuka. Contohnya seperti apa sih? Kita ambil implementasi di Tokopedia. Jadi di Tokopedia ini sebelum pandemi COVID-19, mungkin kalau dibayangkan orang-orang itu menjual seller ya, penjual di Tokopedia itu menjual barang yang mungkin normal lah, seperti ala kadarnya di e-commerce. Tapi setelah adanya pandemi COVID-19 ini, kami melihat juga banyak sekali bisnis atau usaha itu yang harus melakukan perubahan atau beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19. Contohnya seperti apa? Misalnya kedai kopi. Kedai kopi yang dulu menjual kopinya itu per cup atau per gelas di kedai kopi masing-masing, saat ini bisa menjual kedai kopinya dengan bentuk literan di Tokopedia. Ada juga misalnya restoran itu yang semula mungkin sangat terdampak dari COVID-19 ini, tapi mereka bisa beradaptasi dengan cara menjual makanan siap saji yang dijual melalui Tokopedia. Jadi bentuknya mungkin makanan frozen, seperti itu. Ada juga mungkin banyak pengrajin batik. Pengrajin batik pasti sangat terdampak, apalagi misalnya yang memproduksi pakaian-pakaian formal. Nah, karena adanya pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau mereka harus adjust dan beradaptasi dengan situasi dan kondisi, sehingga banyak nih yang berubah, yang awalnya menjual pakaian formal, tapi sekarang berubah menjadi menjual masker batik, di mana masker kan pasti dibutuhkan dan peminatnya sangat tinggi. Selain itu, banyak sekali bisnis-bisnis lain yang bermunculan ketika adanya pandemi COVID-19 ini. Dan juga kalau dilihat dari data Tokopedia, selama pandemi COVID-19 ini terjadi, ternyata ada 1,8 juta loh masyarakat Indonesia yang memulai usaha barunya melalui Tokopedia. Jadi ternyata banyak yang bisa beradaptasi. Yang dulu misalnya ada pekerjaan yang tetap sifatnya, namun karena sekarang ada pandemi, coba cari gali kemampuan yang lain atau mencoba untuk berjualan barang dengan modal yang sedikit lagi pula di Tokopedia, bahkan tidak bermodal pun juga bisa. Gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Agung mengenai gimana cara manfaatin saldo kartu prakerja ini dengan baik. Gitu. Yang pertama yang harus diingat sama sobat-sobat prakerja adalah sobat prakerja harus sadar dulu tujuan untuk mengambil pelatihan ini tuh jangka panjangnya untuk apa. Atau kalau misalnya memang butuh untuk bantuan saat ini juga, kira-kira apa sih yang bisa diterapkan saat ini? Misalnya mungkin yang terpikir oleh sobat prakerja, yang pertama mungkin ingin menjadi wirausaha di masa saat ini. Kemudian ada juga mungkin yang karena saya memang background-nya profesional, saya ingin menambah skill saya supaya memperkuat CV saya, supaya ketika saya melamar ke perusahaan selanjutnya, saya bisa mendapatkan posisi yang baik dan sebagainya. Ada juga mungkin yang sifatnya berbeda nih, misalnya mereka butuh skill profesional tertentu, misalnya bahasa Inggris kah, atau fotografi kah, dan sebagainya. Nah, itu perlu diketahui dulu sebelum melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu memilih pelatihan. Tadi seperti yang sudah disebutkan di awal bahwa kartu prakerja ini tuh merupakan salah satu harapan ya, harapan bagi peserta kartu prakerja juga. Karena memang ini hanya bisa diterima satu kali seumur hidup, makanya lebih baik bahwa saldo ini dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan juga tepat guna, supaya bisa mendukung peserta kartu prakerja atau sobat prakerja di masa saat ini dan juga masa depan gitu. Kalau misalnya sobat prakerja sudah tahu nih, punya gambaran akhir, misalnya saya ingin jadi wirausaha. Kemudian apa sih skill yang dibutuhkan? Nah, itu sobat prakerja bisa cek ke Tokopedia, di bagian kartu prakerja di Tokopedia, kami sudah memiliki fitur pembagian kategori. Jadi di Tokopedia itu untuk pelatihannya dibagi menjadi 15 kategori besar. Contohnya seperti apa? Ada kategori bisnis, bahkan marketing pun dipisah secara sendiri daripada yang bisnis. Ada juga pengembangan diri. Pengembangan diri ini cocok untuk peserta kartu prakerja yang ingin belajar misalnya untuk presentasi, ingin meningkatkan skill-nya untuk membuat CV,
kemudian ada juga meningkatkan skill-nya untuk menulis, dan sebagainya. Kemudian ada juga seperti tata boga yang spesifik, misalnya tata boga untuk membangun bisnis kuliner, kemudian ada juga untuk bahasa asingnya, untuk presentasi, untuk pariwisata, dan sebagainya. Itu sangat beragam sekali. Nah, terakhir ketika sudah menentukan nih, misalnya mau ambil bidang pelatihan bisnis, ketika sudah decide untuk ambil bidang pelatihan bisnis, jangan lupa juga untuk melihat di dalamnya pelatihan-pelatihan apa saja sih yang tersedia di bisnis. Yang perlu dilihat adalah yang pertama, review dan rating dari masing-masing pelatihan tersebut. Yang kedua adalah yang perlu dilihat juga adalah durasi kelasnya, kemudian detail kelas seperti kurikulumnya seperti apa sih. Supaya apa? Supaya karena ini memang kesempatannya dalam satu kali seumur hidup, maka benar-benar itu supaya bisa mendukung rencana atau mungkin seperti tujuan utama dari peserta prakerja sendiri. Oke, terima kasih Joy sudah berbagi. Jadi kalau misalkan boleh kita rangkum ya, sebenarnya ada 3 step sih sebenarnya Joy. Tadi Joy sudah menjelaskan gimana sih cara memilih pelatihan yang berdampak. Yang pertama dan paling penting kalau menurut saya berarti tentukan tujuan teman-teman dari Sobat Prakerja dan Toppers ya. Apa sih tujuannya ikut pelatihan Kartu Prakerja? Dari situ kita akan ada nih gambaran tujuan akhirnya yang ingin dicapai seperti apa, lalu kita bisa memilih pemanfaatan pemilihan kategori berdasarkan pelatihan yang ada di Tokopedia. Tadi Joy sempat mention ada bisnis, IT, data, dan lain-lain. Dan setelah terekspos gitu ya dengan berbagai macam kategori, lalu pilih kelas berdasarkan pertimbangan ulasan, rating kelasnya, dan jangan lupa lihat detail kelasnya. Oke. Sebenarnya sangat ini sih Joy, sangat helpful ya, dan saya rasa Sobat Prakerja dan juga Toppers di rumah yang menonton ini bisa mencatat gitu ya saran-saran dari Joy yang sudah tadi sempat dibicarakan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Joy. Kalau misalkan saya nih sebagai penerima manfaat Joy, Kartu Prakerja, masih bingung nih, saya udah ngambil pelatihan di Tokopedia atau mungkin di platform lain, tetapi saya ingin sekali nih ngambil pelatihan yang cuma ada di Tokopedia. Tapi saya bingung keunggulan fitur Kartu Prakerja di Tokopedia itu seperti apa. Mungkin Joy bisa ngejelasin apa sih keunggulan fitur Kartu Prakerja yang ada di Tokopedia? Oke, yang pertama menurut saya adalah kurasinya yang baik. Jadi di Tokopedia semua pelatihan itu sudah dikurasi pada satu bagian khusus, yaitu kategori Kartu Prakerja. Jadi untuk transaksi itu juga lebih mudah dan cepat karena sudah ada kategorinya nih. Dan cara pembelian voucher belajarnya pun itu seperti berbelanja di Tokopedia secara umum. Nah, yang kedua adalah kelas terlengkap. Yang didefinisikan sebagai terlengkap di sini apa? Lembaga pelatihannya lengkap. Kemudian juga instrukturnya pun mendukung dengan kualitas yang baik. Kemudian ada jenis-jenis pelatihan yang tidak dimiliki oleh platform-platform lain juga tersedia di Tokopedia. Yang dimaksud seperti apa? Lebih ke tingkatan skill-nya, dari tingkatan skill yang mungkin ringan sampai dengan yang mahir. Kemudian ada juga mengenai durasi dan juga untuk harga. Jadi untuk pelatihan di Tokopedia itu rentang harganya ada di 29.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Jadi dari yang paling murah sekali sampai dengan yang paling mahal untuk sesuai dengan saldo prakerja. Yang ketiga adalah ketahanan sistem dan juga keamanan dari sistemnya sendiri. Jadi secara historical yang sudah terjadi, transaksi Kartu Prakerja di Tokopedia itu nilai suksesnya itu sebesar 100% rata-rata, sehingga peserta bisa lebih tenang dan juga nyaman untuk bertransaksi Kartu Prakerja di Tokopedia. Oke, jadi kurasi terbaik, kelas terlengkap, dan juga sistem aman dan terjamin ya Joy? Betul. Oke. Tadi Joy sempat mention gitu ya, mengenai berbagai macam tingkatan pelatihan. Bisa dijelasin nggak maksudnya seperti apa sih Joy? Oke, jadi menurut Tokopedia, penting sekali untuk Sobat Prakerja itu bisa menentukan kelas yang diambil berdasarkan kemampuan dan juga kebutuhannya. Jadi di Tokopedia kita memiliki fitur stiker yang bisa menampilkan 3 tingkatan skill, yaitu mulai dari ringan, menengah, dan juga mahir. Yang ringan itu seperti apa? Yang ringan itu bisa tag-nya dilihat dari setiap foto kelas di bagian ujung kiri atas itu ada labelnya, ringan, menengah, ataupun mahir. Nah, dengan mengetahui tingkatan skill yang tercantum di masing-masing kelas, peserta dapat lebih mengetahui lah mana yang dibutuhkan di saat ini. Misalnya kemarin sudah belajar tentang bisnis,
tapi kemudian ingin memperdalam lagi nih mengenai bisnis, dia mungkin bisa ambil kelas yang menengah. Namun ketika sudah menguasai misalnya bisnis dan ingin belajar mengenai hal baru, misalnya bahasa, untuk memperlengkapi kemampuan di setiap halaman kelas yang ada di Tokopedia, supaya harapannya bisa sesuai juga dengan ekspektasi dari penerima kartu prakerja. Sehingga penerima kartu prakerja pun untuk rekomendasi kelas, ada beberapa rekomendasi sebenarnya dari Tokopedia. Kita provide 3 rekomendasi. Yang pertama adalah kelas-kelas terbaru nih di Tokopedia, karena tadi kita sebutkan bahwa setiap minggunya itu ada kelas baru di Tokopedia. Mungkin ada beberapa kelas yang unik sih, seperti pelatihan untuk pemilik UMKM, kemudian juga kiat menjadi pemilik perusahaan online, karena kan sekarang lagi ngetren ya untuk startup, dan juga ada juga kiat berjualan di Facebook bagi pemula. Kemudian untuk pelatihan yang lain, kita ada 2 rekomendasi juga. Yang pertama, pelatihan yang mudah nih untuk diterapkan di masa pandemik seperti ini, seperti apa. Jadi kita ada 3 rekomendasi. Yang pertama untuk memulai bisnis mie ayam, kemudian ada juga untuk merias diri yang diajarkan oleh Rian Ogilvy, dan juga ada juga menjadi konten kreator. Jadi ketiga skill ini adalah skill-skill yang bisa diterapkan secara langsung. Nah, yang ketiga mungkin yang menarik di sini adalah kelas industri 4.0. Nah, kelas industri 4.0 ini yang dimaksud adalah sekarang kan banyak banget nih ada startup. Nah, kira-kira di startup tuh diperlukan kemampuan apa aja sih? Salah satu kemampuan yang menarik itu adalah product management. Kemudian ada juga untuk UX. UX itu untuk mendesain halaman dari masing-masing digital platform. Kemudian ada juga digital marketing. Seperti itu. Nah, untuk ketiga rekomendasi kelas tersebut, semuanya yang ada di Tokopedia itu ada di bawah 500.000. Sehingga ini bisa memanfaatkan mungkin ya sisa saldo kartu prakerja yang masih tersedia di akun para sobat prakerja. Oke, Joy. Saya coba recap lagi ya. Jadi biar sobat prakerja dan toppers di rumah sana bisa hafal gitu ya. Dan buat teman-teman semua yang masih punya saldo kartu prakerja bisa langsung nih memanfaatkan pelatihan-pelatihan tadi disebut oleh Joy. Jadi rekomendasi dari Tokopedia sebenarnya 3 ya Joy. Semua kelas di bawah 500.000. Ada kelas terbaru, yang pertama ada kelas terbaru di bawah 500.000, seperti pelatihan bagi pemilik usaha kecil, lalu ada kiat menjadi pemilik perusahaan online atau startup, dan juga kiat berjualan di Facebook bagi pemula. Lalu yang kedua ada kelas praktis bisa langsung diterapkan, ada memulai bisnis mie ayam dengan modal 100.000, lalu cara merias atau make up dari Rian Ogilvy, dan juga menjadi konten kreator. Dan yang ketiga adalah kelas industri 4.0, seperti product management, UX design untuk website, dan juga strategi digital marketing. Benar ya, Joy? Betul sekali, Pak Agung. Nah, sobat prakerja pengen lihat lanjut mengenai rekomendasi tersebut, bisa melaju ke postingannya prakerja.co.id, di mana di situ ada rekomendasi di Tokopedia. Betul sekali. Jadi buat sobat prakerja dan toppers yang tadi penasaran dan mungkin aja kelupaan gitu ya, yang udah kita mention itu apa aja, bisa langsung cek ke Instagram Kartu Prakerja di @prakerja.go.id untuk bisa mengetahui detail rekomendasi kelas-kelas mana saja di Tokopedia yang bisa kalian ambil. Oke, kayak tadi kita udah ngobrolin panjang lebar ya Joy ya mengenai rekomendasi, tips dan trik, lalu keunggulan fitur kartu prakerja di Tokopedia seperti apa. Nah, pertanyaan terakhir ini simple banget Joy. Cara mau dapat berbelanja pelatihan di Tokopedia itu seperti apa sih Joy? Bisa dijelasin ya Joy? Oke, mungkin yang belum pernah ya bertransaksi kartu prakerja lewat Tokopedia, tinggal cek icon Tokopedia di dashboard kartu prakerja kalian, atau juga bisa langsung download aplikasi Tokopedia atau akses webnya Tokopedia di halaman utama, melakukan pencarian kartu prakerja. Ketika sudah dicari, itu akan langsung masuk ke halaman kartu prakerja di Tokopedia. Di situ kalian sudah bisa lihat banyak kurasi sekali, termasuk dari bidang-bidang tadi yang saya sudah sebutkan, atau juga dari tingkatan skill, dan berbagai macam kurasi lainnya. Oke, jadi langsung masuk aja ya ke tokopedia.com, lalu ketik pencarian katanya kartu prakerja. Nanti di situ sudah ada step-stepnya atau langkah-langkahnya, Joy. Betul, Pak Agung. Oke, nah Joy, kalau tadi kan saya sempat menyinggung nih buat teman-teman, buat toppers dan juga sobat prakerja yang tadi penasaran gitu ya, ngambil kelas pelatihannya bisa langsung cek aja di Instagramnya Kartu Prakerja di @prakerja.go.id. Tapi pada waktu saya ngecek itu Joy, itu tuh ada informasi mengenai kompetisi cerita kartu prakerja. Nah Joy bisa jelasin nggak sih itu kompetisi apa Joy? Oke, jadi sobat prakerja semua,
mulai dari kemarin, tanggal 26 Oktober, sampai dengan tanggal 8 November besok, itu kita ada kompetisi cerita kartu prakerja. Caranya gampang banget untuk ikutan. Sobat Prakerja bisa mengikuti minimal 2 pelatihan di Tokopedia, dan kemudian share pengalaman mereka belajar selama dan kemudian sesudah pelatihan, dampaknya seperti apa pada kehidupan saat ini. Itu bisa di-share melalui Instagram, kemudian dengan menggunakan hashtag prakerja Tokopedia dan hashtag kartu prakerja. Kemudian nanti bisa mendapatkan hadiah yang sangat menarik, yaitu gift card 10 juta rupiah totalnya untuk 5 orang pemenang. Wow, jadi pengen ikutan kompetisi ya. Tapi syaratnya harus mengikuti minimal 2 kali pelatihan yang ada di Tokopedia ya, Joy? Betul. Oke. Jadi kita pengen juga nih peserta prakerja, ketika nanti kan yang dihadiahkan itu adalah gift card 10 juta untuk 5 orang pemenang. Nah, gift card ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan impian mereka berdasarkan dari pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti sebelumnya. Oke, sip. Oke Joy, sore ini kita seru banget nih kayaknya diskusi ngobrol santainya ya. Tapi Joy jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengundang salah satu sobat prakerja yang menerima kartu prakerja dan sudah memanfaatkan kartu prakerjanya itu dengan mengambil pelatihan gitu. Tapi Joy, saya akan balik lagi dengan Joy. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab setelah sesi ini. Joy jangan kemana-mana. Sekarang saya akan panggil sobat prakerja kita, yaitu Mas Satria Wardiman. Beliau adalah salah satu sobat prakerja yang berhasil mengaplikasikan kartu prakerja untuk membeli pelatihan di salah satu lembaga pelatihan di Tokopedia. Yuk, lanjut aja kita ngobrol dan kita mengenal lebih jauh tentang Mas Satria. Halo Mas Satria, apa kabar? Halo, selamat sore Pak Agung. Kabar baik, gimana kabarnya? Sehat, Mas Satria, sekeluarga di rumah? Sehat, terima kasih. Oke, Mas Satria sekarang di mana nih kalau saya boleh tahu? Kalau sekarang ini saya lagi di rumah sih. Lagi di rumah. Oke. Ya. Dan domisilinya di mana, Mas? Domisili saya di Bali. Oh, oke. Jadi kayak nggak cocok ya kalau saya manggil Mas ya? Manggilnya apa? Beli ya? Oke. Yeah. Beli Satria ya? Oke. Oke, Beli Satria. Terima kasih loh sore ini sudah hadir di Ngobrol Santai Kartu Prakerja. Tadi kan Joy sempat berbicara tentang sharing pengalaman, inspirasi, dan kita senang sekali sore ini bisa kedatangan Mas Beli Satria untuk bisa berbagi pengalaman kepada sobat prakerja dan toppers di rumah. Kira-kira sebenarnya pengalaman mengambil pelatihan di Tokopedia itu seperti apa? Nah, tanpa panjang lebar ya, saya akan langsung tanya-tanya kepada Beli Satria ya. Boleh. Beli Satria, boleh nggak sih diceritain kepada sobat prakerja dan juga toppers di rumah sana, kenapa memilih untuk daftar kartu prakerja? Dan pada saat memilih untuk daftar kartu prakerja, kenapa memilih untuk transaksi lewat Tokopedia? Oke. Jadi alasan saya kenapa ikut prakerja, pertama itu karena saya dirumahkan dan tidak dikaji oleh perusahaan. Jadi setelah pemerintah mengeluarkan info untuk program prakerja ini, saya sangat antusias. Wah, ini lumayan untuk pertama mendapatkan penghasilan, kedua juga bisa dapat nambah ilmu, soft skill ataupun hard skill yang bisa saya dapatkan langsung dari mentor-mentor yang sudah ternama. Dan juga itu sih pertama alasan saya kenapa ikut prakerja ini. Kemudian setelah saya ikut ke prakerja ini, kenapa saya pilih Tokopedia? Karena memang Tokopedia ini seperti yang dibilang sama Mbak Joy tadi, pertama dari sistemnya aman, semua data-datanya semuanya aman. Yang jelas juga semuanya itu sudah dikategorikan, jadi kita nggak bingung. Sekarang saya mau nyari kartu prakerja, nggak perlu bingung nyari ini itu, tapi udah ada ikonnya, tinggal klik, udah langsung semua masuk, tinggal kita mau pilih apa-apa aja untuk materinya gitu. Jadi memang simple banget sih, jadi nggak usah ribet-ribet lagi buat milih mau ikut apa. Cuman yang di sini saya mengingatkan juga, cuman sebelum memilih itu tolong pastikan dulu mau tujuannya kita ikut prakerja ini untuk memantapkan atau memaksimalkan skill kita yang seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Setuju banget sama Beli Satria ya. Jadi memang tadi Beli Satria sempat sharing bahwa tujuannya ikutan kartu prakerja selain memang karena situasi dirumahkan, karena memang ingin menambah soft skill dan hard skill gitu ya. Dan setelah memanfaatkan kartu prakerja dengan mengambil pelatihan di Tokopedia, skill Beli Satria ini terupgrade gitu ya.
Ya, benar sekali. Oke, nah Beli Satria, saya penasaran sih sebenarnya. Pada saat Beli Satria mengambil pelatihan, Beli Satria tuh memilih pelatihan apa aja? Kalau untuk sementara ini, saya pertama itu memilih cara membuat website e-commerce. Jadi, saya penasaran banget gimana sih cara orang-orang, cara startup itu membuat website e-commerce. Contohnya seperti Tokopedia, kok bisa tampilannya seperti ini, kemudian bisa dikelompok-kelompokkan, dikategorikan seperti ini, kemudian bisa banyak orang yang bisa ikut menjadi reseller, bisa menaruh semua barang-barang yang ingin dijualnya atau apapun itu. Jadi saya pengen tahu gimana sih sebenarnya back end-nya atau apa sih namanya, cara orang membuatnya itu seperti apa sih gitu. Jadi yang ngejelasinnya juga pun bukan orang yang baru tahu setahun 2 tahun, tapi memang langsung dari CEO-nya, langsung dari owner-nya, langsung yang memberikan pembelajaran tersebut gitu. Jadi sangat appreciate sekali sih. Oke, jadi Beli Satria mengambil pelatihan ini ya, cara membuat website e-commerce. Oke. Dan itu puas ya, Beli Satria? Puas banget. Oke, review ratingnya bagus ya nih dikasihnya? Pastinya, pasti. Oke. Tadi Beli Satria bilang bahwa domisilinya di Bali gitu ya. Berarti Beli Satria nih dulu pekerjaannya ada di dunia pariwisata ya, Beli Satria ya? Iya. Oke, dan alasan sebenarnya mengambil pelatihan cara membuat website e-commerce ini adalah fokusnya ingin memajukan pariwisata secara digital yang ada di Bali maupun di Indonesia ya? Iya, benar banget. Jadi Nah, selain untuk buat saya sendiri, tapi saya juga bisa bantu teman-teman yang lain. Misalnya sekarang ada destinasi wisata atau apapun, misalnya ada transport apapun, semua bisa masukkan dalam satu platform. Jadi semuanya tinggal klik, ada yang mau tour, ada yang mau booking hotel, jadi bisa membantu teman-teman yang lain juga. Oke. Ini kalau misalnya saya boleh tarik ke pertanyaan awal dengan Mbak Joy ya, ini sebenarnya sejalan sama visi dari Tokopedia ya, menjadi super ekosistem di mana semua orang bisa memulai dimanapun dan kapanpun. Dan memang 11 tahun yang lalu ya founder dari Tokopedia memulai seperti Beli Satria gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat terbantu sekali dengan adanya kartu prakerja ini. Beli Satria di tengah kondisi pandemi yang sekarang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan skill-nya gitu untuk membuat website e-commerce gitu. Yeah. Menarik Beli Satria. Nah, Beli Satria udah ngambil pelatihannya berarti baru satu aja nih? Baru satu aja, kemudian saya udah rencanain sih untuk yang lain. Itu saya bakal ngambil yang fotografi dan juga untuk yang sosial media. Jadi selain untuk membuat websitenya yang bagus, tapi juga pengen juga kontennya yang bagus juga. Seperti foto-fotonya yang bagus, angle-nya seperti apa nanti. Kemudian tone warnanya seperti apa gitu sih. Pengen perdalam ilmunya juga sih. Oke, berarti jadi sebenarnya pelatihan yang Beli ambil ini dari awal sampai akhir itu saling berkaitan satu sama lain ya. Iya. Dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Tokopedia ini diharapkan bisa mendukung skill-nya Beli Satria untuk bisa mendapatkan satu paket skill yang memang dibutuhkan untuk bisa membangun ekosistem e-commerce itu ya. Iya. Saya berdoa deh semoga cita-cita dan timeline Beli Satria untuk bisa mewujudkan e-commerce di Indonesia gitu ya bisa terwujud secepatnya. Terima kasih. Oke, nah Beli Satria tadi kalau kita berdiskusi secara detail gitu ya, Beli Satria sudah ngambil pelatihan tertentu yang ada di Tokopedia dan berencana akan mengambil pelatihan lainnya juga di Tokopedia untuk bisa mendukung dan meningkatkan skill. Nah, mungkin kalau misalkan secara dampaknya nih, Beli Satria, apakah sebenarnya Beli Satria ini merasakan dampak yang sangat signifikan setelah mengambil pelatihan kartu prakerja untuk kehidupan Beli Satria sekarang? Oke. Kalau ditanya ke saya sendiri, itu sangat berdampak sekali sih. Karena apa? Pertama, seperti yang saya bilang tadi, saya mengambil cara membuat website e-commerce ini, saya ingin tahu website e-commerce itu cara membuatnya seperti apa. Oh, ternyata untuk memasukkan ongkir itu ternyata kita pakai third party yang lain lagi. Oh, cara masuk untuk payment seperti apa juga kayak gitu. Jadi
lebih detailnya seperti apa, udah ada bayangan. Tapi kalau yang menurut saya sendiri, buat sharing juga buat teman-teman yang lain, buat sobat prakerja, kalau misalnya kalian cuman kalau cuman kalian belajar ketika pembelajaran aja, tapi kalian tidak mengimplementasikannya, itu bakalan percuma juga sih. Jadi menurut saya lebih baik memilih yang bisa dilakukan kita sekarang, yang bisa membuat kita survive di kondisi seperti sekarang, lebih cepat, lebih baik, dan kita juga semua berharap biar kondisinya kembali normal. Gitu sih. Wah, terima kasih banyak nih Beli Satria sudah berbagi pengalaman dan juga inspirasi untuk sobat prakerja dan toppers di luar sana. Tadi sebenarnya saya bertanya, kira-kira ada nggak ya harapan dari Beli Satria kepada sobat prakerja dan toppers di luar sana dalam mengambil pelatihan dan juga menyelesaikan saldo yang sudah dimilikinya selama ini gitu. Kira-kira mungkin terakhir dari Beli Satria, ada nggak sih Beli Satria pesan kepada sobat prakerja dan toppers di luar sana yang sudah menerima kartu prakerja tetapi masih bingung nih, kira-kira setelah ngambil pelatihan yang pertama akan mengambil pelatihan yang lainnya seperti apa? Mungkin Beli Satria bisa memberikan pesan kepada mereka semua. Oke, jadi pertama yang perlu sobat prakerja perhitungkan adalah tujuannya untuk mengikuti prakerja ini seperti apa? Apakah cuman sekedar ingin untuk mendapatkan insentifnya saja, atau juga ingin mendapatkan ilmunya soft skill ataupun hard skill seperti apa? Kemudian yang kedua itu, kalau saran saya itu kalau bisa mengikuti program yang berkesinambungan. Dalam arti gini, ketika kita pertama mengikuti pembelajaran A dengan harga X, jadi ketika masih ada selisih, misalnya 400.000, 500.000, sebenarnya itu kita masih bisa mengikuti pembelajaran yang lainnya. Contohnya misal seperti sosial media, ataupun seperti fotografi. Dan juga itu seperti dikatakan Mbak Joy tadi, itu ada juga fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan secara gratis. Gitu. Jadi secara pembelajarannya jangan takut saldonya habis juga, tapi masih banyak juga fitur-fitur yang bisa kita manfaatin gitu sih. Pokoknya semangat terus, jangan pernah nyerah. Oke, terima kasih banyak Beli Satria pesan-pesannya kepada sobat prakerja dan toppers di luar sana. Tapi pesannya juga untuk Beli Satria, jangan lupa ya ambil pelatihan secepatnya. Karena sebentar lagi kalau misalnya nggak diambil-ambil tuh nanti akan hilang tuh saldo prakerja. Jadi untuk Beli Satria jangan lupa harus diambil, dan juga jangan lupa beli di Tokopedia pelatihannya. Oke, terima kasih Beli Satria untuk bincang-bincang sorenya. Semoga Beli Satria selalu sehat, salam untuk keluarga, dan tetap semangat dalam mengambil pelatihan kartu prakerja. Terima kasih Beli Satria. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah selesai nih bincang-bincang sama Beli Satria. Jadi buat sobat prakerja dan toppers di luar sana, semoga tadi sharingnya dan juga inspirasi yang diberikan bisa memberikan semangat untuk teman-teman semua, dan pesan dan tips and triknya juga bisa dijadikan sebagai pegangan ya, bagaimana caranya untuk bisa mengambil kelas selanjutnya. Oke, langsung masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kita banyak sekali menerima pertanyaan nih dari sobat prakerja dan juga toppers di luar sana setelah kita berdiskusi dengan Joy dan juga Beli Satria gitu ya. Saya akan coba pilih beberapa pertanyaan yang relevan untuk bisa dijawab oleh Joy nantinya. Buat teman-teman semua, jangan khawatir. Kalau misalkan memang ada pertanyaan yang belum bisa kami jawab, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan saja ke tim prakerja. Tetapi untuk kali ini kami akan memilih 4 pertanyaan untuk bisa dijawab oleh Joy. Halo Joy, kita balik lagi ya. Kita akan coba menjawab berbagai pertanyaan dari sobat prakerja dan toppers. Sudah siap Joy? Oke Agung, siap. Oke. Pertanyaan pertama, oke Joy. Saya sudah selesai menyelesaikan pelatihan, namun sertifikat belum muncul di dashboard prakerja. Apa yang harus saya lakukan? Joy, silakan. Oke, untuk memproses sertifikat, itu di dalamnya ada proses verifikasi juga dari pihak prakerja,
Dan kemudian ada step-step juga yang harus diikuti oleh peserta prakerja, yaitu di dalamnya termasuk ada absensi dan juga ada penyelesaian ulasan dari peserta prakerja. Nah, apabila sertifikat belum tampil di dashboard kartu prakerja, maka ada dua kemungkinan, masih dalam proses verifikasi dari kartu prakerja, atau kemungkinan kedua adalah ada data yang tidak lengkap nih, baik dari penyelesaian pelatihan laporan dari lembaga pelatihan, atau yang kedua adalah belum melakukan ulasan dan rating di Tokopedia. Nah, jadi langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama harus memastikan dulu bahwa peserta kartu prakerja atau sobat kartu prakerja sudah memberikan ulasan di platform digital Tokopedia. Yang kedua adalah mengetahui bahwa sertifikat prosesnya itu akan diteruskan oleh Tokopedia setiap harinya by sistem kepada manajemen pelaksana program kartu prakerja. Dan juga setiap harinya lembaga pelatihan itu juga mengirimkan laporan penyelesaian pelatihan dari peserta kartu prakerja ke Tokopedia. Nah, apabila selama 7 kali 24 jam sertifikatnya belum tampil di dashboard kartu prakerja, maka silakan menghubungi tim kartu prakerja melalui contact center-nya atau call center-nya. Oke, thank you Joy. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Joy. Oke, siap. Pertanyaan kedua, bentar, ini banyak banget nih pertanyaannya. Oke, ini relevan. Saya ingin bertransaksi pelatihan kartu prakerja, tapi tidak bisa. Solusinya itu bagaimana, Joy? Oke, kalau tidak bisa bertransaksi di Tokopedia ya untuk kartu prakerja, yang pertama harus dipastikan adalah bahwa sobat prakerja sudah melakukan verifikasi nomor handphone di akun Tokopedia-nya. Yang kedua adalah memastikan juga bahwa kelas yang diinginkan oleh peserta kartu prakerja tersedia. Nah, cara mengeceknya seperti apa sih? Biasanya di bagian kelas itu ada tulisan kelas habis. Apabila kelas habis, itu maka bisa diarahkan untuk mengambil kelas yang lainnya. Nah, apabila masih tidak bisa bertransaksi untuk produk kartu prakerjanya, maka silakan menghubungi tim Tokopedia Care agar dibantu pengecekan lebih lanjut. Oke. Jadi pastikan verifikasi nomor handphone, lalu pastikan juga kelas pelatihan yang diinginkan itu ada ya. Apabila ada informasi kelas habis, harus pilih kelas lainnya. Nah, jika masih belum bisa, penerima manfaat atau sobat prakerja dapat menghubungi tim Tokopedia Care agar dibantu pengecekan lebih lanjut. Gitu ya, Joy? Betul. Nah, tadi mungkin saya harus balik lagi ya, Joy, mengingatkan bahwa di Tokopedia, customer service-nya itu adalah 24 jam kali 7 hari gitu. Dan itu bisa diberikan melalui berbagai channel resmi Tokopedia Care. Dari pusat bantuan yang ada di website kita, lalu ada chatbot dan juga live chat, hanya bisa diakses oleh beberapa pengguna saja. Lalu ada Twitter kita di @tokopediacare, dan juga ada Facebook di Tokopedia. Nah, itu berbagai opsi yang bisa sobat prakerja dan toppers akses ya, untuk bisa memberikan bertanya gitu ya tentang apakah mereka bisa bertransaksi atau tidak. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana caranya kalau saya sudah selesai mengikuti kelas pelatihan tetapi gagal dalam memberikan ulasan atau review rating? Itu gimana, Joy? Oke, nah kasus ini tuh biasanya terjadi apabila sobat prakerja saat melakukan pembelian pelatihan kartu prakerja, kemudian berganti akun nih saat mau memberikan ulasan. Jadi silakan dipastikan bahwa ketika memberikan ulasan, itu menggunakan akun Tokopedia yang sama ketika melakukan pembelian pelatihan. Nah, yang kedua adalah jika muncul ada tulisan notifikasi kelas telah diulas, berarti sobat prakerja sudah pernah melakukan rating dan ulasan dan itu sudah berhasil. Jadi ketika sudah ada tulisan kelas telah diulas, berarti sudah selesai langkah yang harus dilakukan oleh peserta kartu prakerja. Oke, berarti kalau bisa diulang lagi, Joy, caranya ketika sudah selesai mengikuti kelas pelatihan tapi gagal nih dalam memberikan ulasan, berarti pastikan dulu ya, sobat prakerja dan toppers yang ingin memberikan ulasan, harus login pada akun Tokopedia dengan email atau nomor handphone yang sama dengan ketika user melakukan transaksi pelatihan kartu prakerja. Nah, jika muncul notif kelas telah diulas, berarti sobat prakerja sudah berhasil memberikan ulasan sebelumnya. Betul sekali, Gung. Oke, thank you. Lalu ada pertanyaan lain nih, Joy.
Nah, ini nih menarik, Joy. Voucher pelatihan yang sudah saya beli, kok nggak bisa digunakan ya? Itu kenapa dan bagaimana? Oke, untuk voucher yang sudah dibeli tapi tidak bisa digunakan, tenang aja, pasti itu ada beberapa kasus, tapi bisa diselesaikan. Contohnya yang pertama, user harus memastikan nih untuk memasukkan kode voucher yang sesuai dengan kode voucher yang telah diterima di Tokopedia. Dipastikan lagi huruf-hurufnya sama dengan apa yang sudah kode voucher yang sudah diberikan Tokopedia melalui email, SMS, dan juga yang tertera di history transaksi di Tokopedia. Yang kedua adalah apabila notifikasi error masih muncul ketika melakukan penukaran kode voucher di lembaga pelatihan, maka beberapa kasus kelas saya pada halaman lembaga pelatihan untuk memastikan apakah kode voucher sudah berhasil ditukarkan atau belum. Kasusnya penukaran kode vouchernya. Untuk mitra juga di masing-masing halaman kelas di Tokopedia. Sangat informatif, Joy. Terima kasih. Jadi buat teman-teman sobat prakerja dan toppers, buat voucher pelatihan yang sudah dibeli tapi tidak bisa digunakan, pastikan dulu user memasukkan kode voucher dengan benar. Jika notifikasi masih error, untuk beberapa kasus bisa klik tab kelas saya pada halaman lembaga pelatihan untuk memastikan apakah voucher tersebut sudah di-redeem atau belum. Nah, kalau misalkan memang ternyata masih ada kendala lain, hubungi lembaga pelatihan terkait untuk dibantu melakukan penukaran kode voucher. Begitu ya, Joy? Betul sekali, Agung. Oke. Kita sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain, tapi mungkin saya akan menambahkan beberapa informasi seputar kartu prakerja yang bisa dilihat. Oh, nih, ada satu pertanyaan nih. Apakah mungkin bisa ada tambahan informasi-informasi seputar prakerja itu bisa dilihat di mana ya, Kak? Gitu. Oke, untuk informasi lebih lanjut mengenai kartu prakerja bisa akses ke halaman bantuan di Tokopedia untuk halaman kartu prakerja. Namun selain itu, kalau misalnya tadi ada pertanyaan nih, kalau mau cek yang mengenai kompetisi lewat mana, itu bisa ketik ke tkp.me cerita kartu prakerja. Oke, tkp.me cerita kartu prakerja ya? Betul. Oke, nah Joy, mungkin Joy bisa ulangin lagi tadi kompetisinya pendaftarannya dari kapan sampai kapan, lalu pesertanya kalau misalkan nanti ada yang menang dapat berapa, lalu syarat-syarat khususnya itu harus seperti apa. Joy bisa nggak dibilangin lagi? Jadi buat sobat prakerja dan toppers di luar sana bisa mengerti nih dan bisa excited gitu untuk ikutan kompetisi ini. Oke, jadi ini informasi spesial untuk semua sobat prakerja yang hari ini join IG Live-nya. Sekarang Tokopedia sedang mengadakan kompetisi cerita kartu prakerja. Jadi caranya mudah sekali, dari peserta pelatihan tinggal meng-share pengalaman selama mengikuti dan juga setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja di platform digital Tokopedia. Syaratnya mudah, tinggal mengikuti minimal 2 pelatihan. Kemudian untuk periodenya sendiri dimulai dari kemarin 26 Oktober sampai dengan ditutup tanggal 8 November. Nah, pengumumannya sendiri ada di tanggal 12 November. Untuk hadiahnya apa? Hadiahnya sangat menarik, yaitu gift card 10 juta totalnya untuk 5 orang pemenang. Dan gift card ini nantinya bisa membantu sobat prakerja untuk mewujudkan impian atau mungkin harapannya setelah menyelesaikan pelatihan di Tokopedia. Oke. Jadi khawatir juga Pak Agung kalau misalnya ada peserta prakerja yang selama ini belum melakukan pembelian pelatihan di Tokopedia, masih ada 2 minggu nih waktunya, jadi bisa melakukan pembelian 2 kelas pelatihan di Tokopedia dan bisa menceritakan pengalamannya ke sobat prakerja yang lain. Semoga juga harapan Tokopedia itu dengan ada kompetisi ini semakin banyak lagi inspirasi yang datang dari sobat prakerja dan untuk sobat prakerja lainnya juga. Oke Joy, seru banget ternyata diskusi sore kali ini. Dari A sampai Z ternyata Joy udah bisa memberikan informasi yang sangat informatif gitu ya kepada sobat prakerja dan toppers di luar sana. Jadi kalau misalkan saya boleh recap gitu ya dari apa yang sudah kita diskusikan sore ini, berarti sebenarnya pertanyaan utamanya adalah kepada seluruh sobat prakerja dan toppers yang memang sudah menerima kartu prakerja tapi masih bingung gitu ya. Sebenarnya yang paling penting,
kalau misalkan tadi saya mengambil pesan dan kata-kata dari Joy, yang paling penting adalah tentukan tujuan kamu untuk bisa ikutan kartu prakerja itu apa. Nah, setelah dari situ, setelah kamu menentukan nih tujuan kamu itu sebenarnya apa, apakah ingin meningkatkan skill profesional atau ingin mulai berwirausaha, dan setelah tujuan kamu bisa tahu gitu ya tujuannya, nah sobat prakerja dan toppers ini bisa melihat pemilihan kelas berdasarkan kategori pelatihan yang ada di Tokopedia dengan mudah gitu, karena di Tokopedia sendiri sebagai ekosistem digital terlengkap yang ada di Indonesia memberikan berbagai macam opsi yang mudah sobat prakerja dan toppers bisa lihat gitu. Setelah bisa melihat kategori tersebut, sobat prakerja dan toppers juga bisa langsung memilih kelas. Tapi jangan lupa juga untuk melihat ada pertimbangan ulasan, lalu rating kelas-kelasnya, dan jangan lupa lihat detail kelasnya seperti apa. Gitu ya Joy. Dan terakhir, terima kasih banget untuk Joy udah bisa berbagi informasi sore ini. Semoga Joy selalu sehat dimanapun Joy berada, dan kita tetap tunggu ya sobat prakerja dan toppers yang masih bingung memilih pelatihannya abis ini berbelanja di mana. Jangan lupa untuk berbelanja di Tokopedia, gitu ya. Oke, Joy, kata-kata terakhir dong Joy sebelum kita selesai. Ada nggak sih pesan-pesan kepada sobat prakerja dan toppers di luar sana yang ingin mengambil pelatihannya di Tokopedia? Joy, kayaknya masih di mute deh Joy. Oke, jadi untuk semua sobat prakerja di luar sana, semoga sehat selalu. Kemudian juga mari kita sama-sama bergotong royong juga dalam masa pandemik ini. Semoga semuanya segera terlewati dengan baik. Dan juga sobat prakerja jangan putus asa. Banyak kesempatan yang terbuka, apalagi di sini ada Tokopedia yang bisa bantu kalian untuk mewujudkan harapan-harapan kalian ke depannya. Salah satunya adalah dengan kartu prakerja. Harapan saya sekali adalah karena ini kesempatan satu kali seumur hidup, tolong dipergunakan dengan baik, jangan disia-siakan, karena ini bisa jadi pengalaman yang baik untuk menambah skill, kemudian juga ke depannya ini bisa digunakan untuk mewujudkan cita-cita dari setiap sobat prakerja. Saya nggak sabar menunggu sobat prakerja untuk share inspirasi ke sobat prakerja lainnya dalam kompetisi cerita kartu prakerja di Tokopedia. Oke, terima kasih banget Joy. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi ya kita. Bye, thank you. Untuk seluruh sobat prakerja dan toppers di luar sana, terima kasih sudah mengikuti ngobrol santai kartu prakerja. Hasil kerjasama kami dengan manajemen pelaksana kartu prakerja dan juga tim Tokopedia. Sekali lagi kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen pelaksana yang sudah memberikan kepercayaan kepada Tokopedia menjadi mitra resmi platform dalam bisa memberikan pelatihan kartu prakerja. Kami dari Tokopedia juga ingin memberikan satu pesan bahwa sejalan dengan visi besar kami dan misi kami untuk mencapai pemerataan ekonomi secara digital, kami berharap dengan keterlibatan Tokopedia di dalam kartu prakerja ini bisa memberikan pengalaman dan juga manfaat dan dampak yang besar bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya Agung Pamungkas. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika nanti ada pertanyaan, bisa langsung cek di Instagram @prakerja.go.id maupun Instagram Tokopedia Care @tokopediacare. Dan jangan lupa juga ikuti kompetisi cerita kartu prakerja yang sudah disediakan oleh Tokopedia. Selamat sore dan sampai jumpa lagi teman-teman semua. Baik sobat Ian Cihuy, telah kita saksikan tadi ngobrol santai prakerja dan Tokopedia. Nah, tentang kompetisi ini Ian Cihuy mendapatkan brosurnya. Ayo ikut kompetisi cerita kartu prakerja, menangkan hingga 10 juta untuk 5 orang pemenang. Periode kompetisi 26 Oktober sampai 8 November 2020. Dan pengumumannya adalah di tanggal 22 November 2020. Cara ikutannya, yang pertama adalah follow akun Instagram Tokopedia. Yang kedua, post foto atau video di Instagram tentang pengalaman selama dan setelah mengikuti pelatihan kartu prakerja di Tokopedia.
Yang ketiga, jangan lupa sertakan caption yang menarik. Yang keempat, jangan lupa gunakan hashtag Kartu Prakerja Tokopedia, hashtag Kartu Prakerja. Yang kelima, mention dan ajak 3 orang temanmu. Yang keenam, isi form konfirmasi partisipasi di tkp.me/daftar cerita prakerja. Nomor 7, pemenang akan ditentukan pada tanggal 22 November. Yang ke-8, harus mengikuti minimal pelatihan 2 kelas di platform digital Tokopedia. Mungkin itu saja Yan Cihuy kali ini, dan semoga kalian semua bisa menang. Jika ada saran komentar, silakan tulis di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.